Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan di pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dipertemukan pada pagi hari ini. Ibu akan bahas materi mengenai tahara. Sebelum kita masuk dalam proses, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Iya. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan masalah tentang tahara. Sebelum Ibu jelaskan yang lain, Ibu akan bahas dulu mengenai dalil nakli yang menjelaskan atau yang memerintahkan kita untuk bertahara. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim, di mana menjelaskan Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Itulah yang dikatakan hadis riwayat Muslim, yang diperkuat lagi oleh Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang. Karena bersuci itu merupakan bentuk dari Allah mencintai kita, maka alangkah baiknya setiap saat kita selalu dalam keadaan bersuci. Suci atau tahara dijelaskan menurut bahasa artinya bersih. Atau dalam bahasa Arab nadlafa. Suci, nazaha, terbebas dari kotoran. Dan menurut istilah, tahara adalah menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau dengan tanah. Di sini, tahara terbagi atas dua. Yang pertama, tahara batin. Tahara batin adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Contohnya, menguatkan tauhid dan beramal soleh. Anda bisa lihat gambar apa yang ada di dalam slide. Gambar apa itu? Gambar orang-orang yang sedang menyembah patung berhala. Ini salah satu contoh kemusyrikan. Ya, ini biasa sering terjadi pada zaman jahiliyah dulu. Dan mungkin sampai saat sekarang pun masih ada orang yang masih percaya, tetapi bukan lagi pada patung. Seperti dukun, cincin, itu juga termasuk salah satu bentuk kemusyrikan. Paham ya? Nah, baik, yang kedua adalah tahara lahir. Adalah contohnya cara membersihkannya dengan berwudu, mandi, ataupun tayamum apabila di sekeliling kita itu sudah tidak ada lagi air. Berikutnya, jenis-jenis air yang mencucikan dan tidak mencucikan. Di sini terbagi atas 4. Yang pertama, suci mensucikan. Air yang berasal dari langit, contohnya air hujan, air embun. Yang kedua, air yang berasal dari tanah seperti sumur, mata air, air laut yang belum berubah. Berikutnya adalah suci tidak bisa mensucikan. Yang pertama, air yang telah
bersuci. Contohnya seperti air kopi atau air teh. Itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Berikutnya, air sedikit kurang dari kulah sudah terpakai untuk menghilangkan najis atau hadas, sedang airnya belum berubah. Contohnya air di dalam bak yang dia tidak cukup dalam satu kulah, ya, dan airnya sudah dipakai. Jadi itu tidak bisa lagi untuk bersuci. Yang berikutnya itu air pohon-pohonan atau air buah. Contohnya air nira atau air kelapa. Berikutnya yaitu tentang najis. Najis yang sudah berubah. Yang berikutnya najis yang tercampur dengan najis. Yang berikutnya yaitu makruh, air dalam bejana emas atau perak yang terjemur oleh panasnya matahari. Berikutnya jenis-jenis tahara. Yang pertama tahara dari najis, tahara dari hadas, bersuci atau wudhu, mandi bersih atau tayamum. Kalau tahara dari najis itu cukup berwudhu. Contohnya, kita tidak sengaja memegang kotoran ayam, kita buang angin, kita buang air besar, itu cukup mencucikannya dengan berwudhu. Kalau tahara dari hadas, contohnya hadas besar, yaitu boleh dengan mandi bersih. Berikutnya yaitu jenis bersuci dari tahara najis dan hadas. Yang berikutnya yaitu mandi bersih. Di sini apabila seseorang contohnya menstruasi, ibu yang melahirkan masih dalam nifas, setelah selesai nifas dia boleh melakukan mandi bersih. Dan bersuci berikutnya yaitu tayamum, apabila di sekeliling kita tidak ada lagi air. Berikutnya adalah definisi hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu, seperti sholat, seperti menstruasi, atau nifas. Nah, di bawah Anda bisa lihat di slide ada gambar seorang ibu yang lagi menggendong bayinya. Dan nifas, tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat karena beliau masih dalam keadaan berhadas. Berikutnya, najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri, tubuh manusia, ataupun dari luar manusia yang menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai beribadah. Contohnya, Anda bisa lihat di slide itu ada gambar ayam lagi buang air. Katakan tempat kena najis. Paham? Macam-macam hadas. Hadas terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu, contohnya kentut, kencing, buang air besar, dan lain-lain. Tuh, di slide ada gambarnya orang lagi buang angin. Itu adalah hadas kecil. Kalau hadas besar, segala sesuatu yang menyebabkan mandi bersih, contohnya seseorang yang sudah mulai balik, mimpi basah, atau perempuan, menstruasi, atau seorang ibu yang sementara dalam masa nifas. Contoh-contoh najis, bangkai kecuali bangkai ikan, bangkai manusia, dan belalang. Habis itu darah, nanah, segala sesuatu yang keluar dari dubur dan anus. Yang diambil selagi hewan itu masih hidup, ya, itu najis.
Najis terbagi 3. Najis mukhaffafah, najis mutawasita, dan najis muwallada. Najis mukhaffafah termasuk najis ringan. Contohnya air kencing adik bayi yang belum berumur 2 tahun. Yang kedua, najis sedang, juga terbagi 2. Najis hukmiyah, najis yang tidak kelihatan bendanya seperti air kencing yang sudah kering. Najis ainiyah, najis yang berwujud. Najis mukhallada adalah najis berat yang disebabkan dari 2 sumber, yaitu dari binatang anjing dan babi. Cara membersihkannya, kalau najis mukhaffafah cukup dipercikan air. Kalau najis mutawasita, yaitu hukmiyah, cukup dialiri air saja. Contohnya air kencingnya. Setelah sifat najisnya, warna dan baunya hilang. Kalau najis mukhallada atau najis berat, wajib dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan air dan tanah. Najis yang dimaafkan. Bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, contohnya nyamuk mati, cicak mati, darah yang sedikit, dan nanah yang sedikit. Oke, dari penjelasan Ibu, mungkin Ananda bisa lihat. Mungkin sampai di sini kita tutup materi pelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.